Selamat datang di channel PMKRI Cabang Keva Manado. Selamat datang untuk Kanda Christophorus EV sebagai narasumber di channel PMKRI Cabang Keva Manado. Kemudian terima kasih juga sudah meluangkan waktu dan tenaga untuk memberikan materi kepada calon anggota baru PMKRI Cabang Keva Manado di tahun 2023. Tentunya di awal ini saya akan memperkenalkan narasumber kita. Karena saya ini adalah Ketua Presidium Cabang Kupang periode 2005-2006. Kemudian Sekretaris Umum Forkoma NTT. Karena saya ini juga Sekretaris Umum Forkoma NTT tahun 2013 sampai dengan tahun 2024. Dan sekarang juga sebagai Ketua DPD Partai Golkar tahun 2020 sampai dengan tahun 2025. Tentunya ini adalah salah satu pencapaian yang sangat luar biasa. Tentu kami sebagai anggota aktif PMKRI saat ini menjadikan Agung Kristus sebagai panutan lah untuk kami. Tentunya kami akan menggali banyak ilmu dari Abang. Mungkin dari podcast ini Abang bisa membagikan pengalamannya Abang. Nah, jadi yang kami menginginkan Abang bagikan itu yang pertama tentang materi yang tadi disampaikan dalam diskusi tadi dengan anggota baru PMKRI Cabang Keva Manado tahun 2023, yaitu materinya tentang UMI. Tentunya kami minta sedikit bocorannya tentang apa itu sih UMI itu, Abang. Silahkan. Baik, terima kasih sudah mengundang saya dalam channel PMKRI Cabang Keva Manado. Tentunya ini suatu langkah maju bagi PMKRI Cabang Keva Manado karena memang ini dunianya dunia digitalisasi. Saya pikir ini sebuah terobosan yang baik sehingga PMKRI Cabang Keva Manado sering adaptatif terhadap berbagai perkembangan yang ada. Oke, jadi saya diundang sebagai narasumber untuk kita berbagi materi tentang UMI. UMI itu artinya siapakah saya. Jadi diharapkan dengan materi ini kita ingin memberikan materi kepada adik-adik peserta MPAB untuk mengenali dirinya yang sesungguhnya. Siapakah saya yang sesungguhnya? Apa kelebihan saya? Apa kekurangan saya? Hal-hal apa yang paling saya suka? Hal-hal apa yang paling tidak saya sukai dalam kehidupan ini? Nah, dengan materi ini diharapkan para peserta MPAB bisa belajar untuk mengerti tentang dirinya, memahami tentang dirinya, sehingga dari materi ini bisa membuka pemahaman mereka untuk mereka betul-betul menggali potensi atau keunggulan yang dimiliki oleh peserta, sehingga itu bisa dioptimalkan dalam pengembangan mereka dalam tahap proses membina diri, proses belajar, dan proses kaderisasi yang ada di PMKRI. Karena apa? Kalau kita membina diri, membingkai diri dalam perhimpunan ini, kalau kita tidak memahami diri kita secara baik, maka akan menyulitkan kita untuk beradaptasi dalam kehidupan perhimpunan ini dengan baik. Oleh karena itu, materi saya penekanannya adalah bagaimana peserta memahami dirinya, mengerti tentang dirinya sendiri, hal-hal apa yang paling disenangi, hal-hal apa yang paling tidak disenangi, hal-hal apa yang menjadi keunggulan peserta, hal-hal apa yang masih menjadi kelemahan dia, sehingga kita sebagai pembina, baik itu pembina kami yang anggota penyatu maupun pembina yang DPC aktif, bisa memberikan treatment dengan memperhatikan hal-hal yang disukai dan tidak disukai, hal-hal yang
dimiliki oleh peserta keunggulan dan kelemahan dia. Makanya saya minta peserta untuk bisa menuliskan hal-hal paling disukai di dunia, hal-hal yang tidak disukai di dunia ini, sehingga dari situ kita buat pengelompokan untuk kita bisa mengetahui kepribadian peserta. Dari kepribadian itu kita bisa mengelompokkan lebih lanjut untuk kita mengetahui bakat dan minat mereka. Nah, dari bakat dan minat itu kita dorong mereka terus sehingga mereka bisa menemukan sebuah passion hidup mereka, bahwa passion saya adalah saya ingin menjadi seorang guru yang baik dan bertanggung jawab, seorang guru yang selalu mendedikasikan hidupnya untuk selalu memberikan kecerdasan kepada anak murid atau anak didik. Atau saya ingin menjadi seorang politisi, berarti dia harus menjadi politisi yang betul-betul berintegritas, berakhlak dan dapat dipercaya. Atau dia mau ingin menjadi seorang wira swasta, seorang bisnismen yang dipercaya, yang tidak hanya mengejar keuntungan tetapi bagaimana bisa dalam proses menjalankan bisnis bisa membantu membangkitkan orang lain atau memberdayakan orang lain sehingga orang lain juga bisa menjadi pebisnis. Itulah mengapa materi itu penting, materi ini ya, Who Am I, tentang diri saya, supaya kita bisa memetakan sejak dini karakteristik dari peserta ini. Dari pemetaan-pemetaan ini kita bisa tahu hobi mereka itu apa, kelemahan mereka itu apa, kelebihan mereka itu apa. Kelemahan itu yang perlu kita dorong, kita optimalkan sehingga mereka bisa berkembang menjadi kader-kader yang tangguh, kuat, militan. Kelemahan mereka yang perlu kita memberikan treatment, perlakuan untuk bisa diminimalisir, bila perlu dihilangkan sehingga kelemahan itu tidak nampak. Kelemahan pribadi maupun kelemahan dalam kehidupan sebagai satu kesatuan di dalam perhimpunan ini. Kira-kira itu tadi poinnya yang saya sampaikan kepada adik-adik. Yang berikut pelajaran yang dapat kita petik dari bagaimana mereka belajar mengenal diri mereka. Pertama, secara garis besar dari exercise maupun game yang saya praktekkan kepada mereka, ternyata mayoritas mereka itu pertama belum menjadi pribadi yang fokus. Mereka masih sering terbawa arus dan belum menjadi pribadi yang kompak dalam membangun sebuah kebersamaan. Karena ini kita organisasi pembinaan, harusnya kekompakan itu menjadi sesuatu hal yang menjadi base dasar kita. Nah, oleh karena itu kita latih mereka supaya fokus ke depan. Misalnya ketika mereka kembali ke bangku kuliah, melanjutkan kuliah, mereka harus fokus sehingga mereka bisa menjadi mahasiswa yang baik, tahu banyak tentang yang sedikit dan tahu sedikit tentang yang banyak. Jadi kira-kira itu poin yang kita dorong dari materi bagaimana kita mengenal diri kita sendiri. Baik, terima kasih untuk pernyataan yang luar biasa itu, ilmu yang sangat luar biasa. Namun sebelum kita melanjut ke pertanyaan berikutnya, saya sedikit menarik ke belakang sedikit terkait dengan bagaimana mengatasi kekurangan. Tentunya yang pertama dia sudah kenal dirinya, tetapi di dalam dirinya ada kekurangan dan kelebihan. Bagaimana cara kita mengatasi kelemahan dan kelebihan kita. Kemudian yang berikutnya, manusia ini kan adalah makhluk pribadi, tentunya dia memiliki banyak kekurangan yang ada di dalam dirinya. Kemudian dia akan hidup di satu kelompok yang di situ akan mengumpulkan banyak orang. Jadi bagaimana dia bisa bergabung di dalam suatu kelompok yang disebut dengan identitas komunal. Silahkan. Jadi pentingnya pembinaan ini, pentingnya masa penerimaan anggota baru ini MPAB, dengan ini kita bisa melakukan identifikasi terhadap setiap peserta, terhadap setiap pribadi yang ada, kurang lebih 200 lebih orang ini, untuk kita tahu karakter dasar mereka. Tentunya yang sifatnya umum, karena kita ingin tahu lebih detail tentang pribadi seseorang, kita harus lebih mengenal
lebih banyak bertemu, lebih banyak hidup bersama, maka kita akan bisa tahu secara lebih detail tentang keunggulan, kelemahan, kelebihan dari masing-masing pribadi kita yang sudah berhimpun. Makanya identifikasi ini penting untuk kita lakukan supaya kita bisa memetakan sejak dini, kita sebagai pembina ini, bahwa dari 200 lebih orang ini terkategori, misalnya ada beberapa kelompok kategori. Ada yang punya keunggulannya misalnya public speakingnya bagus, berani berbicara. Ada yang kelemahannya misalnya demam panggung dan lain-lain. Nah, dalam proses-proses pembinaan lanjutan harusnya merujuk kepada identifikasi karakteristik itu, sehingga kita bisa menemukan keunggulan-keunggulan mereka atau kelebihan-kelebihan mereka. Nah, keunggulan-keunggulan atau kelebihan itu yang dieksplorasi lebih lanjut untuk mereka lebih optimal. Sedangkan apabila kita menemukan kelemahan-kelemahan mereka, nah kelemahan-kelemahan ini yang harus ditutupi oleh kita pembina ini, bahwa dia sering malu berbicara. Nah, bagaimana cara supaya dia jangan malu berbicara di depan umum, suka grogi, demam panggung dan lain-lain. Nah, lewat proses pembinaan yang berkesinambungan, berkelanjutan, kaderisasi ini, kelemahan-kelemahan ini bisa diatasi. Nah, makanya pentingnya proses identifikasi awal ini untuk kita mengenal diri peserta, mengenal diri mereka dengan baik, mengenal potensi mereka, mengenal keunggulan mereka, kelebihan mereka, dan mengetahui kelemahan mereka. Nah, dalam kebersamaan ini, kelemahan itu yang harus kita tutupi, keunggulan itu, kelebihan itu yang harus kita optimalkan sehingga dia tumbuh dan berkembang menjadi kader yang kuat, tangguh, militan, berintegritas. Itu karena kita dorong terus keunggulan-keunggulan yang dimiliki oleh setiap peserta yang nantinya akan menjadi anggota itu. Jadi proses pembinaan ini penting dan sangat berharga dengan kita melakukan identifikasi, proses pengenalan diri dari setiap peserta. Luar biasa pencerahannya Kanda. Untuk yang pertama, untuk mengoptimalkan potensi yang ada dalam setiap peserta, kemudian meminimalisir kelemahan yang ada. Pencerahan yang sangat luar biasa, Abang. Terima kasih. Kemudian kita melanjut ke pertanyaan berikutnya. Yang pertama adalah di dalam UMI sendiri yang tadi Abang sampaikan dalam materi kepada adik-adik di ruangan tadi, kira-kira materi itu apakah mungkin ada nilai-nilai positif yang mungkin Abang tanamkan dalam diri sehingga Abang itu proses hidupnya mungkin bisa dibilang sukses sampai sekarang? Ya, mau bisa dibilang sukses juga tidak, tetapi lewat proses membina diri yang sangat panjang, proses kaderisasi di PMKRI ini, sehingga sampai hari ini kami bisa seperti ini karena kami telah melewati berbagai tahapan-tahapan kaderisasi yang ada di perhimpunan dengan baik. Artinya kami masuk di perhimpunan, kami membina diri. Jadi oleh karena itu kami belajar banyak hal sehingga bisa membuat kami sampai dengan saat ini. Tetapi poin yang paling penting adalah bahwa dengan kita belajar mengenal diri kita, kita akan tahu tentang keunggulan-keunggulan kita, karakter kita, dan dalam kehidupan komunal atau kehidupan bersama, kita bisa saling bertukar ide, gagasan, dan belajar tentang bagaimana hidup dan kehidupan ini. Oleh karena itu, yang paling penting dalam proses kita membina diri di PMKRI adalah kita sungguh-sungguh belajar, dan kita punya keinginan untuk belajar, supaya kita bisa membina diri dengan baik, membingkai diri dengan baik. Karena apa? Proses kaderisasi yang berkepanjang itu diharapkan mampu melahirkan kader-kader, manusia-manusia yang berintegritas, yang berkarakter. Berbicara tentang karakter, berbicara tentang integritas adalah sesuatu yang sungguh mahal, sesuatu yang tidak bisa kita beli dengan uang. Tentang karakter, integritas, itu sesuatu yang tertanam dalam diri kita, dan itu akan menjadi spirit. Jadi itu sesuatu yang datangnya dari dalam, yang mendorong kita, spiritualitas. Kalau kita membina diri dari awal dengan baik, maka kita akan punya prinsip-prinsip hidup. Kita punya pegangan hidup yang kuat.
tentang sebuah nilai, nilai pribadi dan nilai dalam kehidupan komunal atau kehidupan bersama. Oleh karena itu, marilah belajar dengan baik sehingga bisa membingkai diri Anda, bisa belajar lebih banyak sehingga kita bisa menjadi pribadi yang berintegritas sesuai dengan tema yang tadi saya lihat. Tema MPAB kali ini bahwa harus menjadi pribadi yang berintegritas, punya spiritualitas di tengah arus globalisasi maupun digitalisasi. Nah, tentunya momentum ini harus digunakan dengan baik bagi adik-adik peserta maupun kita semua, baik kami di Penyatu, anggota aktif yang masih di DPC, untuk selalu belajar tentang bagaimana menjadi kader yang punya prinsip, kader yang punya komitmen, kader yang punya komitmen, punya kompetensi, yang berikut punya karakter. Karena apa? Hanya kader-kader yang militan, punya karakter, punya prinsip, yang bisa menjalankan nilai-nilai yang sudah kita dapatkan ketika kita di perhimpunan ini. Tentang 3 benang merah. 3 benang merah itu sebenarnya bukan sekedar lip service yang enak kita dengar, tetapi sulit untuk kita implementasikan dalam kehidupan kita sehari-hari, baik waktu itu masih menjadi anggota aktif maupun sudah menjadi anggota Penyatu. Terkadang 3 benang merah itu enak didengar ketika kita anggota aktif, tetapi ketika kita sudah menjadi anggota Penyatu, 3 benang merah itu hanya simbol, hanya lip service, tidak menjadi falsafah hidup, tidak kita jadikan sebagai pedoman hidup, tidak kita jadikan sebagai pandangan hidup. Harusnya 3 benang merah itu kita jadikan sebagai falsafah hidup kita, baik waktu kita di PMKRI maupun ketika kita tidak aktif lagi di PMKRI atau menjadi anggota Penyatu. Sehingga 3 benang merah itu terus menjadi sesuatu yang kita pegang teguh dalam sanubari kita sampai saat ajal menjemput kita. Jadi jangan 3 benang merah itu hanya saat kita PMKRI, tapi dalam praktiknya tergantung dari kepentingan. Oleh karena itu, mari kita belajar dan sungguh-sungguh belajar untuk menjadikan 3 benang merah ini sebagai pandangan hidup bagi kita yang sudah berproses membina diri di ini perhimpunan. Mohon maaf Abang, mungkin sedikit bertanya tentang yang tadi Abang sudah sampaikan tentang ketika sudah menjadi anggota Penyatu, kita tidak menggunakan 3 benang merah itu sebagai falsafah hidup. Mendengar pernyataan itu tentu kami bingung bagaimana pendapat Abang untuk kami supaya suatu ketika kami tidak seperti itu, sehingga tetap menjadikan 3 benang merah itu sebagai landasan hidup. Jadi 3 benang merah itu adalah spiritualitas kita. Spiritualitas itu artinya sesuatu yang datang dari dalam yang mendorong kita sehingga dalam tindakan kita mengaktualisasikan tindakan itu berdasarkan spiritualitas 3 benang merah. Tentang apa itu intelektualitas? Intelektualitas itu artinya bahwa ilmu yang kita miliki itu harus berguna, bermanfaat bagi kehidupan banyak orang. Dengan intelektualitas yang kita dapat saat kita di bangku kuliah maupun kita di PMKRI, ilmu itu harus kita dedikasikan bagi kepentingan dan kemaslahatan banyak orang. Jangan sampai ilmu itu hanya menjadi milik kita, tidak bermanfaat bagi banyak orang. Begitupun dengan fraternitas. Fraternitas itu adalah persaudaraan kita yang menembus sekat-sekat primordialisme. Artinya persaudaraan kita itu dibangun di atas solidaritas yang kuat, keikhlasan, ketulusan. Bukan solidaritas atau fraternitas yang kita bangun itu hanya sekedar saja bahwa karena kita PMKRI, kita bersaudara, kita kakak adik. Tidak. Fraternitas itu adalah sesuatu yang harus kita jadikan sebagai sesuatu yang terus kita pedomani, kita hayati. Jadi kita bersaudara sampai tuntas. Dalam suka dan duka, bersaudara itu tidak pernah menghitung untung rugi. Jadi itu pentingnya fraternitas. Jadi apalagi bersaudara atau fraternitas kita letakkan di atas kepentingan politik. Oh jangan, jauh sekali. Justru fraternitas kita harus mempererat
identitas-identitas kita yang kita sudah terjun di dalam lautan luas, apalagi dunia politik. Kan kita dulu belajar di PMKRI bahwa berpolitik itu adalah bagian dari karya kerasulan awam. Kita mewartakan kabar sukacita, kita mewartakan kabar gembira kepada umat. Yesus hadir ke dunia sesuai dengan hakikat penciptaannya, bahwa Yesus lahir ke dunia, hadir ke dunia membawa kabar gembira, membawa pesan sukacita. Oleh karena itu, harusnya selalu pesan kasih dari Yesus kita sebarluaskan. Jadi kepentingan politik apapun jangan sampai melunturkan semangat fraternitas kita. Kita boleh berbeda dalam urusan pilihan politik, tetapi dalam kebersamaan untuk kepentingan banyak orang, untuk kemaslahatan banyak orang, seharusnya kita bersatu. Itu hakikat sesungguhnya kita berpolitik. Jadi di dalam politik ini kan pasti ada fraksi-fraksi. Ada saya dari Golkar, ada yang dari PDIP, ada yang dari PKB, ada yang dari Gerindra, dan lain-lain. Harusnya itu untuk kepentingan banyak orang kita bersatu. Tetapi jangan sampai perbedaan warna politik membuat kita berbeda, saling menjual antara kita sesama kader tiga benang merah. Sebenarnya sesungguhnya itu tidak penting, karena kita punya nilai pengikat itu yang tiga benang merah tadi. Fraternitas itu nilai pembeda yang membedakan kita dengan kelompok-kelompok yang tidak berhimpun di PMKRI, sehingga politik itu dianggap sebagai misalnya tidak ada musuh abadi, tidak ada kawan abadi, yang abadi hanya kepentingan. Di PMKRI tidak. Kita diikat oleh tiga benang merah, tidak ada kawan di PMKRI, kawan tetap kawan, musuh tetap kawan, kepentingan tetap kepentingan, tetapi kebersamaan kita sebagai tiga benang merah, tujuan dan cita-cita kita adalah untuk kebaikan, untuk kemaslahatan harus tetap menjadi prioritas utama. Sehingga perbedaan itu kan kita anggap sebagai sebuah dinamika yang biasa dan bahkan biasa-biasa saja. Untuk itu, solidaritas sebagai anggota PMKRI dalam tiga benang merah itu yang harus terus kita rajut dengan ketulusan dan keikhlasan sebagai fondasi utama. Jangan atas dasar kepentingan. Kalau itu kita dudukan itu dengan baik, kebersamaan kita akan menjadi kebersamaan yang nyata, bukan kebersamaan yang semu. Kira-kira seperti itulah. Oh, luar biasa Abang. Untuk pencerahannya tentunya adalah saya tangkap nilai-nilai positif yang sangat penting sebagai anggota PMKRI yang sementara ini menjabat di DPC. Pesan penting untuk kami dan mungkin untuk semua, yaitu fraternitas tidak boleh diletakkan dalam sebuah kepentingan politik dan dalam kepentingan apapun ya Bang. Fraternitas itu menjadi pijakan landasan kita untuk ketika berbicara tentang berbagai hal atau berbagai kepentingan, entah politik, entah sosial dan lainnya. Jadi fraternitas itu kita letakkan sebagai spiritualitas dasar yang mendorong kita untuk kita membahas atau mendiskusikan berbagai kepentingan-kepentingan yang lain. Luar biasa Abang, terima kasih untuk pencerahannya. Yang berikut kita sudah melewati segmen-segmen yang sedikit menegangkan. Sekarang kita menuju ke yang santai-santai, yaitu harapan Abang sebagai anggota penyatu, sebagai tokoh yang menginspirasi kami. Tentunya kami menjadikan Abang ini sebagai tokoh inspirator. Harapan Abang itu apa untuk kami semua? Tentunya yang pertama untuk calon anggota baru yang beberapa jam lagi akan menjadi anggota sah PMKRI cabang Kepha Manado, dan kemudian untuk jajaran DPC dengan ketua presidium dan anggota aktif PMKRI. Mungkin itu ditinjau dari sudut pandang fraternitas. Silahkan. Jadi harapan kita, mari kita bangun kebersamaan, mari kita membangun solidaritas dengan menjadikan tiga benang merah sebagai spiritualitas kita, menjadikan iman, kasih, harapan sebagai sebuah dogma ajaran sosial gereja yang harus kita hidupi dan kita laksanakan dalam kehidupan kita sehari-hari. Yang berikut, marilah kita semua sungguh-sungguh belajar menjadi kader Katolik, menjadi kader perhimpunan yang punya prinsip,
punya karakter, berintegritas, punya komitmen, dan tentunya harus punya kompetensi, karena tantangan kita ke depan itu sangat kompleks. Oleh karena itu, tidak sekedar kita punya integritas, tapi kalau kita tidak punya kompetensi juga, kita akan tergerus di dalam persaingan yang begitu ketat. Apalagi sekarang dunia ini kan dunia digitalisasi. Oleh karena itu, kompetensi itu juga penting. Tetapi kompetensi harus didasarkan atau diletakkan di atas prinsip, di atas komitmen, di atas integritas, dan di atas nilai-nilai yang telah kita dapatkan baik di PMKRI maupun di dalam kehidupan sosial Gereja Katolik. Jadi oleh karena itu, mari kita sungguh-sungguh menghayati 3 benang merah dengan baik. Bukan sekedar lip service, tetapi harus kita aktualisasikan secara nyata dalam kehidupan kita sehari-hari. Kira-kira itu yang bisa saya sampaikan. Luar biasa, terima kasih untuk pencerahannya yang luar biasa. Tentunya isinya itu daging semua untuk penonton PMKRI cabang Keva Manado. Kami mengharapkan kehadiran Abang di segmen berikutnya. Baik, terima kasih. Selamat sore. Selamat sore.